Baik, sesuai dengan janji kita ya, sebelum kita sempat masuk ke kelas, kita ada catatan percakapan praobservasi. Ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Bu Cece. Yang pertama, Bu Cece udah bikin RPP-nya? Udah dong. Oh iya dong, pasti. Nggak mungkin kan semua visi nggak bikin RPP ya? Iya. Terus di RPP itu kan ada namanya tujuan pembelajaran. Iya. Apa tujuan pembelajaran Bu Cece? Tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah agar siswa dapat mengelola administrasi pegawai, kemudian bisa mengisi sebuah agenda tunggal pasangan. Kemudian yang ketiga adalah bisa mengakseskan siswa bisa mengakseskan Materinya tujuannya materinya kepegawaian. kepegawaian. Terus di area pengembangan dari Sebenarnya kalau area pengembangan saya pribadi ini kan saya sih pengennya metodenya ya yang saya kembangin jadi rencananya metodenya itu ingin coba yang itu diferensiasi itu ya digunakan itu sih yang pengen dibangun nanti ketika terus strategi jejak nanti strategi ya saya akan membuat memang udah saya siapin sih ya alatnya semuanya dari koordinatnya dari makasihnya dari kalkulator juga jadi ketika nanti anak-anak belajar materi tersebut mereka tinggal praktek aja. Mungkin salah satunya itu kedua mungkin buat kelompok anak-anak yang kelompok kecil supaya kemarin tahu kalau kelompok besar kan susah mantaunya ya benar kebanyakan jumlah buat jumlah ini saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil ya, berarti udah siap banget nih di supervisi ya, dan nanti jam 10 ya Bu Cici ya kita supervisi ya. Terima kasih atas waktunya, sampai ketemu di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Siap. Belajar harus kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawaian. Sebenarnya saya berapa ya? Gak gerak kak. Ini office itu ya apa namanya? Ya. Oke, sampai yang kedua. Tanggal hari ini tanggal 5 bulan Alberia, Alia, Anel, Anita, Ara, Arif, Aulia, Dina, satu lagi, Chelsea, Delia, Win, Koreta, Adi, apa kemarin nih sakit itu kalau dulu dari pasti ya itu tadi ada kamu bangun siapa keluar Jenny hadir terus mau hadir Eta Nadia selamat dua ya ya Nadia Natalia Aura hadir
Novi, Hadir. Putri, Hadir. di luar sakit, Hadir. Luras, mana dia? Paling di depan, duduk. Iska, Hadir. Rosiana, Hadir. Sawa, Hadir. Sewa, Hadir. Setia, Hadir. Setia, Hadir. Siti, Hadir. Siti Nur Aisyah, Hadir. Taufik, Hadir. Sofi, Saiful, Tiara, Hadir. Sakit, kenapa? Kehilangan. Hari pertama kedua ya. Hari ini Hadir. dari pas berarti hari ini namanya ini yang terakhir ya. Nah dia sama itu pasti masih ngebahas atas doanya jadi kemarin lombanya menang 2 Nah materi hari ini yaitu Kegiatan yang dilakukan oleh pegawai selama bekerja di suatu instansi dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan maupun pihak terkait. maupun pihak terkait. Jadi dokumen itu ada yang penting, ada yang tidak Penting. Ada dokumen pribadi, ada dokumen perusahaan. Nah, materi hari ini kita akan membahas tujuannya adalah supaya kita dapat menemukan kembali dokumen ya. Terus kita juga setiap atasan kita atau siapa teman kita yang butuh dokumen itu bisa dengan mudah kita beri dari sana. Dokumen itu harus diamankan, harus disimpan dengan baik agar bisa digunakan di kemudian hari, setahun, 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Kemudian untuk hari ini materinya cakupannya kita belajarnya tentang buku agenda sampai menyimpan arsip ke dalam master yang itu aja dulu. Ya nanti kedepannya pakai pilih kabinet, pakai lemari kasir dan lain-lain ya. Pakai snap kayak dulu yang ringan dan udah itu persiapkan peralatan semuanya ya. Kalian hanya tinggal nanti memasukkannya aja ke dalam CPR-nya. Itu cakupannya. Nanti ada setelah kalau ini selesai, kedepannya nanti ada prakteknya, tulisannya ya. Ini nanti juga. Nah, kita masuk, mau semangatan dulu nggak nih? Kayaknya ngantuk nih enggak? Ngantuk bu? Ngantuk. Ya, coba tepuk semangat, masih ingat tepuk semangat. Semangatnya, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ini cepat kerjanya supaya bareng-bareng kita buat kelompok ya. Yang kelompoknya satu kelompok 4 orang. 5 orang apa 6 orang nih? 5 aja deh, 5 ya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya biasa. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Itu ya kelompoknya. Di sini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Di
sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Oh, yang ini kan besar banget ya. Iya. Bagiannya apa ya? Ibu, kelompok 4. Pasti ini berkira. Jelas ya? Ya. Silakan materinya dibaca dulu. Kan ada pertanyaannya, ya. Ada pertanyaannya dijawab. Nanti yang bisa jawab, yang udah bisa jawab, boleh maju ke depan mewakili temannya satu orang untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di materi. Jelas ya? Nomor 3 menjadi kawin sistem apa yang terlibat dalam Iya, masih nomor berapa? 1. Oh ya, Soroski nomor 1. Yuk. Dia nomor 3 apa? Yang benar nomor berapa? 2 yang benar. Nomor 1 adalah dokumen daftar kita. Itu adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengelola aset. Apa? Kenapa penting maksudnya? Kenapa penting? Alat pengambil keputusan salah satunya ya. Kemudian apa lagi? Bukti akuntabilitas. Kemudian keluaran apa? Kenapa penting? Tadi akuntabilitas, kemudian sebagai barang bukti, terus untuk menurut kalian sistem kedua dalam pencatatan dokumen adalah sistem abjad. Ya, sepak bola ya. Sistem abjad itu kan ada berapa? 5 ya. Nah, ini kesepakatan kelas tadi. Saling menghormati. Saling menghormati itu berarti memberi kesempatan kepada semua teman di kelas ya. Angkat tangan jika hendak bertanya. Kebersihan menjadi tanggung jawab bersama. Udah bersih nih ya, Mas ya. Bersih. Udah mikir terus kan? Setiap teman berbicara yang lain mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ini tugasnya banyak nih kita praktekkan. Jadi harus sungguh-sungguh. Kita sampai jam berapa? Pulang kita jam 15:20. Jangan minta 2 aja. Ya. Siapa ini dokumen siapa ini? Alia sama? Salwa. Oh iya. Wah, ini dokumen lainnya ya. Kalian kan udah kemarin ya. Kemudian punya ya. Itu dokumen pribadi. Dokumen perusahaan apa aja? Dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan. Faktur. Apa lagi? Kontrak. Oh,
pimpinan. Terus anggaran itu pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kalau dokumennya disimpan dengan baik, semangat kerjanya meningkat. Nah, kemudian kedua, agar dokumen mudah ditemukan kembali. Jadi kalau ibu minta dokumen yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, segera ditemukan kembali karena arsipnya lah. Nah, kalau dokumen pribadi seumur hidup ya disimpannya kan. Kalau dokumen perusahaan itu 5 tahun. 5 tahun, tetapi yang dinamis ya. Kalau yang seperti akte pendirian perusahaan, kemudian apalagi obligasi dan lain-lain itu bertahun. Kemudian dokumen keuangan, kalau dokumen keuangan selama 10 tahun itu nggak boleh dibuang, ya. Kalau dibuang nanti kan biasanya pajak itu kan ada audit ya. Pajak itu per tahun ada audit, tapi dokumennya harus sampai 10 tahun nggak boleh dibuang dulu. Setelah 10 tahun baru boleh dihancurkan atau pakai menghancur dokumen. Cara mengelola dokumen, yang pertama menghimpun, kedua mengelompokkan surat oleh identifikasi surat, ketiga mencatat, keempat mengahat tulisan. Menghimpun itu berarti surat masuk dan surat keluar dihimpun ya. Kalau kalian penyimpanan itu kan semua dari perusahaan yang lain, perusahaan kita mau keluar juga diarsipkan, mau diarsipkan itu dihimpun dulu. Dihimpun ya. Buku agenda kemudian mengarsipkan ya. Ini buku agendanya, kita ada buku agenda tunggal, ada buku agenda berpasangan dan buku agenda kembar pasang tunggal ya. Kalau buku agenda tunggal, ini buku agenda tunggal itu adalah buku agenda yang dalam satu buku ditulis berurut, surat masuk surat keluar dalam satu lembar digabungin ya. Buku agenda tunggal itu dia ininya apa namanya, kolom-kolomnya di situ ada buku agenda tunggal itu PT Raja Air Udara, nomor urutnya, kemudian tanggal diterima surat, kode M atau K. Jadi kalau ada surat masuk berarti tulisnya M ya. Di sini tidak ada nama perusahaan kita. Kalau ada nama perusahaan kita berarti salah bikin agendanya. Itu semua nama perusahaan orang lain. Mau yang kita tuju atau mau yang mengirimkan surat ke perusahaan kita. Dan ini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Ini adalah buku agenda tuh. Kita masuk lagi ke buku agenda. Itu yang ini kembar ya, kembar dan berpasangan. Kembar dan berpasangan intinya kolom-kolomnya sama ya, dua-duanya sama, hanya cara memasukkan buku ke buku agendanya berbeda. Kalau buku agenda berpasangan, di sini buku agenda masuk dan di sini buku agenda keluar ya, itu berpasangan. Buku agenda di sini buku agenda masuk untuk surat masuk, di sini untuk surat keluar, itu berpasangan. Nah, kalau buku agenda kembar, kalau sama dengan ini, karena nanti ketika kita memasukkan ke dalam stakeholder kan ada kodenya ya, ada kodenya. Nah, di buku agenda itu kode-kode ini bisa dimasukkan ke dalam buku agenda tunggal maupun agenda berpasangan atau kembar. Jelas ya? Ini kode-kode yang ada di sini loh. Nanti pas kita pasang itu. Nah, kalau kita mau menyimpan dokumen menggunakan abjad, boleh nama perusahaan, boleh nama orang yang menandatangani surat. Paham ya? Kalau api, air, udara, mengingat jadi Air udara. ya. Api kelas 1 udah belajar juga ya. Api, air, udara, PT. Kalau rumah sakit,
ya. Yang ini kodenya AA. ya, masih ingat nggak sih ya pelajaran kelas 1? Ini loh kodenya ya, bukan dari AAU, bukan. Ini masih kemarin masih banyak tuh yang ininya yang di indeks, yang di kode, bukan itunya, tapi hanya huruf depannya aja. A-nya besar, A-nya enggak. Indeksnya jadi indeksnya menjadi Apriani di ini, kodenya AP. Nah, jadi kodenya itu nanti yang akan kita gunakan pada saat penyimpanan dokumen. Nama organisasi atau nama universitas. Ya, di indeks menjadi ya, Sinar Jaya PT-nya penyimpanan di buku di arsipnya 2003 itu paling bawah karena kan kalau datang tanggal 2003 dulu kan, maka diarsipkan paling bawah, ke atas baru 2003, ke atasnya lagi 2004, ke atasnya lagi 2005. Sudah siapkan satu kelompok satu ini untuk menyimpan dokumennya. Kalian boleh menggunakan media komunikasi, buku agenda tunggal, boleh buku agenda berpasangan, boleh juga buku agenda tunggal. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 6. Ini satu-satu semuanya. Ibu maunya jangan tunggal aja semua, harus campur. Coba kelompok 1 mau apa? Berbeda apa kelompok 1? Berbeda apa kelompok 1? Tunggal. Kelompok 2? Tunggal. Kelompok 4? Kelompok tunggal. Ya, suratnya atau dokumennya udah dipersiapkan kan? Ya. Jadi input dulu. Tadi kan cara kita untuk melakukan dokumentasi itu diinput dulu, disatukan. Kelompoknya satu kelompok, untuk satu kelompok cukup dengan 20 surat saja. 20 surat. Ada yang bikin buku agenda, ada yang bikin buku menghimpun dokumennya, terus memberi kode, ya. Menghimpun juga ya, dan menghimpun dokumen. Sudah, ini sudah menghimpun ya. NKNK-nya sekalian. Iya. Kertas yang ini, yang biru ini, di sini ada surat masuk dan surat keluar. Maka ini akan menjadi penyekat antara surat masuk dan surat keluar. Kemudian di sini kalian pakai poksit kan? Ditulis poksitnya surat keluar. Supaya semuanya kerja, identifikasinya
kelarnya 1 hari kan? Berarti harus surat keluar dulu ya Mas. Kita tanggal berapa? Iya kan? Benar nggak? Yang apa? Pada siapa kan? Kalau ini dari harusnya bukan kepada dari ini dari salah. Boleh kan memakan? Salah satu jadian di situ. Itu bulan apa? Januari. Paling awal. Tadi ada Ini yang normal, terus yang penulisan. Itunya apa? Itunya Januari, Maret, April, Mei. Ini surat di bawahnya. Ini semua Bu? Terserah bebas. Keluar tanggal keluar. Masuk coba. Ada yang berpasangan ya. Jadi ibu berharap kan masih ada surat yang sisanya tuh. Ya kan kita mulai agenda apa tadi? Berarti agenda berpasangan sama ibunya kan belum. Masih ngomong ya. Tinggal kalian bikin mau pakai buku. Besok kita ketemu lagi. Kalian udah itu PR buat gunakan di rumah. Di depan juga ini lagi hasilnya. Ya. Jadi manfaat untuk kegiatan hari ini adalah ketika kalian diminta surat tentang surat kapan di sini itu, kalau di sini karena kalian 2004 semua, berarti ketika ibu minta siapa nih? Alia ya. Alia, ibu minta surat keluar yang bulan Januari, berarti ibu tinggal buka seperti ini aja kan? Ini loh suratnya. Perlu langsung, nggak harus 2 jam yang surat uang keluar, ya? Karena mewajibkannya betul. Di bulan Maret ada nih, bulan Maret dari 3 ada gini, ibu harus langsung dapat suratnya. Jelas ya? Tujuan kenapa kita mempelajari cara menyimpan dokumen ke dalam sistem penyimpanan kearsipan. Besok kita coba untuk menggunakan sistem penyimpanan menggunakan wilayah itu aja. Bogor, Jakarta, Bandung, Indonesia,
beberapa yang saya ingin obrolin sama Bu Cece ya, sesuai dengan hasil supervisi yang kemarin. Yang pertama saya pengen menanyakan, setelah Bu Cece mengajar di kelas itu, pendapat Bu Cece, perasaan Bu Cece saat di kelas itu gimana? Ya perasaan sih senang ya tentunya, karena kan materi yang saya sampaikan sudah disampaikan dengan baik ya. Kemudian juga walaupun ada sedikit masalah, yaitu biasalah di dalam setiap pembelajaran ya. Intinya saya senang karena anak-anak antusias kan saat itu. Oh iya, benar rame, karena banyaknya praktek ya, jadinya anak-anak lebih antusias lah dibanding cuman ceramah dan memang saya pakai pendekatan itu. Iya. Menurut Bu Cece nih ya, yang Bu Cece sampaikan sesuai gak dengan target yang direncanakan di RTP? Ya, sesuai banget karena anak-anaknya paham terus kemudian apa yang saya inginkan kayak ngisi buku agenda, mengarsipkan itu pas banget. Memang jadwalnya kan 3 jam ya, pas banget gitu. 3 jam, malah 3 jam kurang 10 menit itu sudah terrealisasi, maksudnya gitu. Jadi tujuannya tercapai gitu. Nah, jadi Bu Cece merasa puas. Merasa puas. Indikator kepuasannya apa Bu Cece? Anak bisa. Oh gitu. bisa dalam mengisi buku agenda itu kan buku agendanya ada tunggal, ada berpasangan, ada kembar. Bukan bayi aja kembar ya? Iya, ada. Aja kembar ya. Terus apakah tujuannya tercapai? Udah. Tercapai. Karena saya kan ketika tujuan itu bisa tercapai kan dari hasil untuk kerjaan ya. Jadi anak-anak udah semua mengumpulkan. Walaupun mungkin ada, kalau saya lihat dari penilaian ya, ada dari 4 kelompok kalau nggak salah, apa 5 itu ya, itu hanya 1 kayaknya yang kurang pas karena dia memilih buku agenda berpasangan, tapi pas pelaksanaannya agak kecampur sama buku agenda kembar gitu loh, padahal dia memilihnya berpasangan. Berarti karena salah pilih jadi tuh peserta didik itu mengalami kesulitan gitu. Iya, membedakan. mungkin itu namanya. Terus selama Bu Cece menjadi guru mengajar administrasi perkantoran ya, apa sih yang menjadi kesulitan Bu Cece di kelas? Kesulitan itu karena beragam banget sih ya, latar belakang mereka beragam. Mungkin sebetulnya sih saya agak kekurangan di IT ya. Iya pasti IT. Saya agak kekurangan di IT, jadi itu sih yang agak kesulitan ya, walaupun saya coba untuk mensiasatinya dengan media pembelajarannya, terus alat-alatnya saya lengkapi kayak gitu. Terus lagi nih saya kan dari tadi kan Bu Cece belum menyebutkan kekurangannya. Terus berarti yang ditingkatkan adalah pengetahuan saya. Iya benar, tentang IT-nya ya. Sama Bu, kalau kayak, itu saya juga masih belajar. Kayak kayak Infokus, kayak operasi Infokus kadang kita coba nyala, tiba-tiba kok nggak nyala, padahal itu sama seperti itu ya kita ngerjainnya gitu, masang-masanginnya kayak gitu. Tindak lanjut Bu Cece setelah ini apa? Tindak lanjut ke depannya sih saya pengen ini sebetulnya, pengen membuat media pembelajaran yang sederhana, yang anak-anak bisa dengan mudah memahami itu. Satu itu, kemudian metode ya, metode pembelajaran sih pengennya bervariasi banget ya. Diferensiasi sih sangat bagus banget tuh ya, kita paham ya mengenai itu gitu, jadi membantu banget ketika anak-anak kan jenuh tuh kalau itu aja gitu. Jadi itu sih tindak lanjut yang saya ke depannya mau saya lakukan. Nah seperti ini Bu Ismi, gimana komentar Bu Ismi terhadap kita berdua? Bagus, untuk coachingnya juga luar biasa ya. Nah, untuk kesimpulannya tadi sudah ada belum? Oh iya, kesimpulannya. Kalau kesimpulan dari Bu Cece-nya apa? Sama yang kita berbicara. Kesimpulan dari kemarin supervisi dengan Bu Sari itu intinya sih ketika kita menguasai materi, kayaknya mudah banget ya menyampaikan ke anak. Iya betul. Yang kesulitan itu adalah ketika kita mau menyampaikan materi,
tapi kita belum menguasai materinya. Nah, itu yang berat tuh. Oh, benar-benar. Kemarin kan memang yang saya pikir saya menguasai materi itu ya kemarin. Jadi mudah banget lah untuk menyampaikan ke anak-anak. Apalagi kita kan jadi guru bukan sehari 2 hari ya Bu Iya, Cece ya, betul. bertahun-tahun. Selain udah menguasai materi, apa lagi Bu Cece? Menguasai materi apalagi ya, mungkin lebih bervariasi ya gitu mengajarnya. Mungkin ada lucu-lucunya juga gitu kan ya. Kayaknya kalau ngelucu tuh anak-anak fokus tuh. Oh, betul. Ngobrol tentang sehari-hari dulu. Kalau ketika sudah fokus baru masuk ke materi, nah biasanya anak-anak fokus gitu. Luar biasa ya. Oh, Kasih iya. aplaus dong. Kasih aplaus ya Bu Cece, luar biasa. Terima kasih Bu Mala ya, luar biasa Bu Mala, hebat ya. Oke, dengan rekan kerja yang sangat luar biasa yang mumpuni, yang memang benar-benar apa ya, berpihak pada siswa gitu ya. Oke, tinggal dilanjutkan lagi, selamat dan teruslah saling berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih unggul dan mantap. Iya, terima kasih Bu.